Pemirsa, apa kabar menemani akhir pekan Anda? Sinpo Dunia Sepekan hadir dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia bersama saya, Luis Ayu. Dan simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani instruksi presiden pada Senin 10 Februari lalu, di mana melarang pemerintah federal menggunakan sedotan kertas. Kebijakan ini membatalkan ambisi pemerintahan sebelumnya untuk beralih ke kemasan bebas plastik. Presiden Donald Trump tandatangani instruksi presiden yang mendukung pemakaian sedotan plastik 10 Februari lalu. Ini berkebalikan dari upaya pemerintahan sebelumnya untuk mulai kurangi sampah plastik. We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. I think it's okay. Impres ini dapatkan beragam reaksi. Sebagian pelanggan setuju atas alasan kepraktisan penggunaan sedotan plastik. Drink my margarita with a paper straw, but before I finish my drink, it was already destroyed. Horrible in your mouth. I think it's not gonna save the world of straw. That's my opinion. I mean, if you wanna enjoy your drink, you wanna drink that with the straw. The paper straw is just melting in your mouth like a toxic vapor in your body. Nah, di restoran-restoran New York masih lumrah ditemukan sedotan plastik seperti yang saya temukan di restoran di kawasan East Village ini. Impres dari Presiden Donald Trump ini juga kemudian membatalkan upaya dari pemerintahan sebelumnya Joe Biden yang ingin mengurangi sedotan plastik dan juga sampah plastik sekali pakai lainnya secara bertahap hingga tahun 2035. Peralihan sedotan plastik ke sedotan kertas adalah bagian dari kampanye lingkungan yang mengkhawatirkan dampak buruk dari sampah plastik. Sampah plastik butuh 200 tahun untuk terurai, menurut LSM Lingkungan World Wildlife Fund. Plastic production is on track to double by 2040. That means more toxic chemicals in the environment, in our bodies. It means more climate change. It means more plastic waste in the ocean. Impres Trump kali ini ditentang oleh kelompok pro-lingkungan. This is a very small part of a broader anti-environmental agenda out of the Trump administration. They are very committed to increasing the drilling for fossil fuels. They are appointing people at the Federal Environmental Protection Agency who used to work for the chemical industry, the fossil fuel industry. Pemerintahan Trump juga telah bawa Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris, langkah yang juga sempat diambilnya pada jabatan periode pertamanya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Presiden China Xi Jinping menemui pengusaha top teknologi negaranya guna menyoroti soal kondisi peperangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Pertemuan ini menguatkan teknologi Cina berekspansi secara global. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut baik perkembangan pesat dan keberhasilan penting dari proyek teknologi sektor swasta domestik selama simposium yang dihadirkan oleh pengusaha top pada Senin lalu di Beijing, China. Dalam kesempatan ini mengikuti peluncuran model AI Cina DeepSeek yang banyak dibicarakan baru-baru ini yang bertujuan untuk menurunkan OpenAI yang berbasis di Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat Southwest Airlines nyaris tabrakan dengan jet pribadi di Bandara Internasional Chicago Midway pada Selasa pagi. Jet pribadi tersebut memasuki landasan pacu tanpa izin, memaksa pesawat Southwest Airlines penerbangan 2504 untuk membatalkan pendaratannya. Pada Selasa pagi 25 Februari 2025, sebuah insiden serius nyaris terjadi di Bandara Internasional Chicago Midway ketika sebuah pesawat Southwest Airlines hampir bertabrakan dengan sebuah jet bisnis. Pesawat Southwest Airlines penerbangan 2504 yang sedang dalam proses pendaratan terpaksa membatalkan manuver tersebut untuk menghindari tabrakan dengan jet bisnis yang secara tidak sah memasuki landasan pacu. Menurut pernyataan dari Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat, pilot penerbangan Southwest Airlines mengambil tindakan cepat untuk mencegah potensi bencana.
Setelah membatalkan pendaratan awal, pesawat tersebut berhasil mendarat dengan selamat di bandara. Southwest Airlines menegaskan kembali komitmen mereka terhadap keselamatan penumpang dan karyawan, dengan menyatakan bahwa itu adalah prioritas utama mereka. Data dari Flight Radar 24 mengungkapkan betapa dekatnya kedua pesawat tersebut, dengan jet Southwest telah turun hingga ketinggian sekitar 50 kaki dan hanya berjarak sekitar 625 meter dari jet bisnis ketika pendaratan dibatalkan. FAA dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional telah memulai penyelidikan untuk menentukan keadaan yang menyebabkan insiden tersebut dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dari Jakarta, Alwendi, Sinpo TV melaporkan. Melalui pidato daring pada World Government Summit 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan saat ini kasus korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Prabowo pun bertekad menggunakan kewenangannya untuk memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia. At the same time, we remain resolute in our commitment to eradicate corruption and mismanagement. Our actions have proven that no one is above the law. Those once considered untouchable are now held accountable. As we drive these transformative projects, we remain mindful of the challenges facing ordinary Indonesians. Like many countries, we have grappled with inflation and rising living costs, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic and the wars in Ukraine and Gaza. Keeping the cost of living manageable remains a top priority, for only by ensuring that every citizen enjoys a decent quality of life can we build broader support for our ambitious vision. I'm deeply proud that the Indonesian people have embraced our efforts. With an approval rating of 81% for my government in its first 100 days, a figure that dramatically transcends the percentage that voted for me in the last election. I recognize that the people of Indonesia are fully behind this agenda of strategic transformation. The trust and optimism of our citizens inspire us to press on with our work, ensuring that every Indonesian benefits from the progress we are building together. It is this shared vision and collective effort that will drive our nation forward into a future defined by peace, justice, progress, and opportunity. In closing, distinguished colleagues, let me reiterate my commitment to both national renewal and global partnership. Our investment in people, infrastructure, digital innovation, downstream industries, and prudent financial management all have one objective: building a resilient, progressive future for Indonesia, one that will enable us to play a key role on the world stage. I trust together we will reaffirm our dedication to a global order that upholds the dignity and potential of every nation. Thank you for your attention, and I look forward to our continued dialogue and collaboration as we shape a future that reflects our shared aspirations. Thank you. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menyebut ia akan mundur dari jabatan jika hal tersebut ditukar perdamaian dengan keanggotaan NATO bagi Ukraina. Pernyataan ini mengikuti desakan perjanjian mineral Ukraina, Amerika Serikat, dan adu komentar dengan Presiden Donald Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, Kamis pekan lalu. Генерал Келлог, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan.
Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Dalam sepekan, Trump dan Zelensky saling adu komentar terkait perundingan perdamaian dengan Rusia. Trump menyebut Zelensky diktator karena tidak melaksanakan pemilu sejak serangan Rusia, sementara Zelensky menuduh Trump terjebak dalam gelembung disinformasi. Posisi AS terhadap Ukraina beralih cukup signifikan dengan peralihan pemerintahan dari presiden sebelumnya Joe Biden ke Presiden Donald Trump. Selama masa pemerintahan Biden, Ukraina dijanjikan bantuan sedikitnya 70 miliar dolar AS, jumlah terbesar bantuan pertahanan yang pernah diberikan Amerika Serikat. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Namun analis lain melihat Trump terlalu terbuka dalam menyampaikan strategi negosiasi geopolitiknya. The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place, saying no U.S. boots on the ground, no NATO membership. This is all putting the cart before the horse, because we need to get a deal to stop the killing. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dua indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, mulai dari pangan, energi hingga hunian. Kekhawatiran penguatan kembali inflasi ini meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan, yang kadang mereka harus menjalani dua pekerjaan sekaligus. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever it needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that. And actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults, and most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows
workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Masyarakat asli Auckland, Selandia Baru berdemonstrasi secara masif untuk menolak isu-isu LGBT di negara tersebut. Dalam demonstrasi ini, mereka menuntut soal penyelarasan paham soal pornografi bagi anak. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.